Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview lagi ya monster yang namanya apa ya tadi? Mortal Ming. Untuk eranya adalah era Alpin. Ini sudah lumayan lama karena sudah 1 tahun 6 bulanan ya. Jadi udah lumayan lama. Jadi tak sarankan kalau memang mau dipakai di boost trofi, tak saranin ya mungkin pakai pemain baru saja. Kalau untuk yang sudah lama sekitar ya mungkin udah bermain 3 bulan lebih, tak saranin pakai monster era terbaru ya. Jadi untuk era konspirasi ataupun era viral kalau ada pakai itu ya. 3 era terbaru kalau untuk boost trophy. Kalau untuk Cavern of Assassin dipakai mungkin masih boleh ya. Kita lihat untuk skillnya seperti apa. Nah untuk si Mortal Ming sendiri ini sepertinya ya, saya lihat ini kayak support, sepertinya support ya. Kita lihat masih bagus apa enggak, dia masih worth it apa enggak buat Cavern of Assassin setiap hari buat nyari cel di era Alpin ya. Nah skill yang tak pakai kurang lebihnya akan seperti ini. Yang ada bintang-bintangnya itu yang paling sering dipakai sama pemain ya. Jadi kalian bisa screenshot kalau memang mau dicontoh, silahkan. Apa ini? Nah Mortal Ming dia adalah support controller yang berelemen magic dan elemen light. Dia dapat memberikan efek corruption kepada musuh dan juga stamina layak. Nah itu bagus. Kenapa saya bilang bagus? Corruption yang bagus ya. Nah untuk yang pertama, karena memang elemennya seperti ini, maka dia akan lemah terhadap attacker ya, khususnya attacker. Selain attacker abaikan, attacker musuh yang berelemen natur dan juga elemen metal. Nah, 2 elemen itu kalau ketemu attacker yang berelemen itu, saya sarankan dilindungi pakai tanker ya yang punya Mega Tahun biar bisa melindungi. Rune yang paling tak sarankan adalah full kuning ya, karena memang eranya udah nggak 3 era terbaru. Mungkin tak sarankan level 7 sama 8 itu udah cukup ya, seperti ini ya. 3 biji seperti ini itu udah cukup buat si Mortal Ming. Nah untuk evolving trait, nah trait ini berfungsi sebagai pelindung setiap monster ataupun kelebihan setiap monster. Level 100 dia sudah mendapatkan True Vision, dimana True Vision itu berfungsi sebagai si Mortal Ming ini mempunyai penglihatan double ya. Jadi itu 200% penglihatannya. Jadi kalau dia terkena efek debuff seperti Daze, Minor Blind ataupun terkena efek apa ya seperti Sunburn, Sunstorm, Hellfire, itu akurasinya nggak berpengaruh sama sekali ya. Jadi memang akurasinya dia itu udah tinggi di awal, 200% itu udah menurut saya udah sangat-sangat bagus sekali ya. Hanya saja kalau terkena efek total blind tetap saja masuk ya. Nah untuk level 110 dia akan kebal dari tortur 1 biji yaitu Nightmare. Udah itu aja, selain itu masuk. Level 130 dia mempunyai trait stamina layak. Jadi di awal game saat si Mortal Ming ini mendapatkan giliran langsung memberikan efek stamina layak untuk semua monster musuh, langsung diberikan ya. Karena memang speednya itu kan tinggi ya, karena full kuning untuk runnya, karena memang dia support. Jadi nggak usah dihiraukan ya, stamina layaknya udah pasti masuk duluan. Nah untuk skillnya 1-4 kita bahas di Dengwons. Kita langsung ke bawah, special skill. Dia menghilangkan efek positif untuk semua monster musuh. Setelah itu semua monster musuhnya akan diberikan efek try disable dan juga mega corrupted. Nah ini bagus. Nah jadi yang awal gilirannya itu ya, jadi untuk urutannya itu special skillnya dia langsung menghilangkan semua efek positif musuh. Contohnya seperti evasion, space time, double damage, triple damage, efek hater, damage proteksi dan lain-lain ya. Yang warna hijau ataupun warna hitam di bawah bar stamina musuh itu akan dihilangkan ya, itu termasuk efek positif ya. Itu dihilangkan semua efek positif. Setelah itu traitnya dimatikan selama 3 giliran ya. Pelindungnya monster musuh itu akan dimatikan selama 3 giliran. Jadi selama 3 giliran semua monster musuh tidak punya efek positif, tidak punya pelindung sama sekali. Jadi kalian enak sekali nyerang musuhnya ya, karena tanpa pertahanan sama sekali. Nah kalau untuk yang terakhir Mega Corrupted ini, dia langsung memberikan efek Mega Corrupted untuk semua monster musuh. Artinya semua monster musuh nanti akan saling pukul antar rekan musuhnya ya, selama 2 giliran. Jadi sambil nunggu musuhnya saling mukul temennya sendiri, kalian bisa memberikan efek tortur yang banyak ke musuh ya. Itu efeknya bagus sekali. Mega Corrupted ini bisa membalikkan keadaan yang memang sebelumnya mungkin kalian kalah di awal game, di akhir game nanti kalian bisa menang ya. Mega Corrupted itu bagus ya, di atasnya Possession. Nah kalau untuk relic yang paling tak sarankan adalah Volcanic Trap dan Mug Staff ya.
Volcanic Trap. Ya, ini berfungsi sebagai pasif yang pertama. Saat si Mortal Ming dipukul oleh musuh, semua monster musuh itu langsung dihilangkan staminanya, disedot sampai habis ya. Ini bisa dipakai 3 kali, jadi biar musuhnya kehabisan stamina. Untuk pasif kedua, saat Mortal Ming mendapatkan giliran, entah gilirannya itu dipakai ngisi stamina ataupun entah ngapain lah, pokoknya dia dapat giliran, langsung memberikan efek tortur acak masing-masing ke setiap monster musuh 1 biji. Nah, itu yang bagus ya. Jadi memberikan efek tortur. Nah, untuk yang kedua ini namanya adalah Mug Staff ya. Ini bagus sekali. Untuk yang pertama kan tadi buat ngehabisin stamina musuh. Nah, kalau Mug Staff ini beda ya. Bedanya apa? Dia ngisi stamina untuk semua rekan tim kita. Jadi semisal salah satu rekan tim kita ada yang staminanya di bawah 50%, langsung nggak perlu satu-satu, semua rekan tim kita itu langsung diberikan efek penambahan stamina ataupun diisi penuh langsung. Ini bisa dipakai 3 kali. Ini pasif yang pertama untuk Mug Staff. Nah, untuk pasif yang kedua, setelah si Mortal Ming memberikan kerusakan ke musuh ataupun memberikan damage ke musuh, musuhnya itu langsung diberikan efek satu tortur yaitu Nightmare, dimana Nightmare itu memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan setiap giliran selama 4 giliran. Dan juga Nightmare itu mempunyai pasif, yaitu pasifnya mengurangi 10% stamina musuh setiap giliran selama 4 giliran. Bagus ya. Jadi di combo penyedot stamina dan juga pengurang stamina dari stamina leak, dari skill dan juga dari trait, terus dari tortur yang dari relik, itu sangat pas sekali. Jadi untuk si Mortal Ming sangat-sangat saya sarankan dipakein Volcanic Trap sama Mug Staff, itu sangat berguna sekali nanti ya. Nah, kita langsung uji coba saja untuk si Mortal Ming. Untuk mutaternya karena tadi tak sarankan pakai full kuning ya, 3 biji seperti ini contohnya ya, ini ya level 8 ya. Nah, ini dimutater dengan paling yang atas biar darahnya itu makin tebal ya. Kita langsung uji coba aja, langsung ke mana bang, ke sini itu resource ya, di resource saja Mortal Ming. Lama amat kau. Nah, ini shadow boltnya diganti sama Rarity karena tempatnya di pojok, nggak suka. Ganti Mortal Ming. Elemennya magic ya tadi, karena dia lemah terhadap elemen apa? Elemen natur ya. Mortal Ming, mana Mortal Ming saya? Aku pecat kau nanti ya. Keluar. Nah, ini apalah itu bentuknya seperti itu. Fight. Nah, skill 1 The Curse ya. Stamina 52 ini udah bisa termasuk boros, cooldownnya juga banyak ya. Ini jangan cepet-cepet kau. Dia memberikan kerusakan kecil sekali urutan pertama berelemen magic untuk semua monster musuh. Setelah itu semua monster musuh akan terkena efek corrupted, yaitu setiap monster nanti ya akan saling mukul antar rekan timnya selama 1 giliran. Itu adalah efek pertama. Makanya tak saranin pakai rune penambahan kecepatan biar bisa pakai skill 1 dulu, nanti biar musuhnya oling semuanya ya. Skill 2 Infection, stamina 44, cooldownnya 2, memberikan kerusakan moderate untuk urutan kerusakannya kedua, berelemen cahaya untuk 1 musuh saja. Setelah itu memberikan efek Nightmare dan juga stamina leak untuk semua monster musuh. Nah, itu. Skill ketiga Howling Village, memberikan kerusakan moderate untuk urutan kerusakan kedua, berelemen magic untuk semua monster musuh. Setelah itu semua monster musuhnya akan diberikan efek corrupted dan juga Nightmare. Nah ya, bedanya corrupted sama mega corrupted itu cuma 1. Corrupted 1 giliran, mega corrupted 2 giliran. Skill keempat One Missed Call, staminanya besar sekali 60, cooldownnya juga besar 3, memberikan efek skill mirror dan juga stamina regenerasi untuk dirinya sendiri ya. Jadi skill mirror ini lebih bagus dari damage mirror. Kenapa? Kalau damage mirror itu kalau dipukul damage-nya aja yang dikembaliin ke musuh. Kalau skill mirror sama efek-efek skillnya juga dikembaliin. Contoh dia terkena Nightmare, Nightmare-nya dikembaliin juga ke musuh ya. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk stamina regenerasi ini dia akan mengisi staminanya dia sendiri sebesar 20% setiap giliran selama 3 giliran ya. Itu fungsinya stamina regenerasi. Kalau kalian tanya bagus nggak sih bang untuk si Mortal Ming, lumayan bagus ya. Kalian bisa pakai di Cavern of Assassin setiap hari. Hanya saja untuk era Alpin saya kalau nggak keliru saya pakai si siapa namanya,
yang punya header pokoknya ya, yang punya header sama pokoknya punya header semuanya itu. Nah, saya nggak pakai ya, karena saya mengutamakan itu biar bisa dipakai di Bounty juga ya. Nah ini kalau kalian tanya pakai apa sih bang untuk era Alpine, apa ya namanya, di Cavern of Assassin saya pakai Quintalasa ya. Nah ini terus pakai si siapa lagi Alpine saya pakai si Bandolero ini ya. Nah itu terus satu lagi pakai si siapa lupa saya, siapa ya, tak taruh mana bang, lupa tak taruh mana, entahlah lupa ya. Nah kurang lebihnya pokoknya seperti ini, saya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih sekali yang sudah jadi member. Jangan lupa untuk yang sudah jadi member langsung join grup Discord di WA. Caranya klik link di postingan saya yang khusus untuk member ya, nanti saya terima di grup ya. Nah karena sekarang memang ada promo cuma 4.000 jadi member, yang sebelumnya 20.000 lebih sampai 200.000, silahkan kalian gabung. Kurang lebihnya seperti ini, saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.